Kita masih membahas topik boundaries yang sehat sebagai suatu hal yang penting dalam menjaga hubungan yang seimbang. Di minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dan manfaat boundaries yang sehat, serta perbedaannya dengan boundaries yang tidak sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe boundaries, dan di minggu mendatang kita akan membahas mengenai cara-cara mengembangkan boundaries yang sehat. Kita mulai sekarang. Pertama, physical boundaries atau batasan fisik. Physical boundaries membantu Anda tetap nyaman dan aman, tidak hanya ketika Anda berurusan dengan orang yang tidak Anda kenal, tetapi juga ketika Anda berinteraksi dengan rekan kerja atau mereka yang paling dekat dengan Anda. Kita semua memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam hal sentuhan fisik. Kita mungkin lebih suka berjabat tangan ketimbang berciuman ketika bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Beberapa orang mungkin merasa nyaman dengan pelukan di tempat kerja, tetapi orang lain mungkin tidak menyukai sentuhan fisik dalam konteks ini. Anda juga bisa memberitahu teman Anda bahwa Anda perlu beristirahat setelah menempuh suatu perjalanan panjang, atau memberitahu pasangan bahwa Anda membutuhkan waktu tambahan untuk mengerjakan suatu proyek di luar jam kantor karena tenggat waktunya yang sangat pendek. Demikian juga, Anda dapat mengutarakan ketidaknyamanan ketika ada orang yang membaca pesan-pesan di telepon genggam Anda. Anda mungkin juga tidak ingin seseorang mengacaukan ruang kantor Anda dengan titipan barang mereka. Kedua, sexual boundaries atau batasan seksual. Seperti apa sentuhan yang bisa Anda tolerir dalam relasi kerja atau ketika berpacaran? Jika Anda merasa pasangan Anda berbeda value dan belief dengan Anda, dan menyebabkan Anda merasa tidak nyaman atau terancam, barangkali ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Membahas apa yang terlarang dan kontak seperti apa yang Anda sukai dan setujui, itu sangat diperlukan untuk mengembangkan hubungan saling percaya. Dalam pernikahan, apakah monogami menjadi value Anda? Jika demikian, apakah Anda nyaman dengan perselingkuhan atau pelanggaran kepercayaan? Jika itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Batas-batas seksual juga dapat melibatkan persetujuan dan level kenyamanan Anda dan pasangan sebelum melakukan hubungan intim, termasuk dalam penggunaan alat kontrasepsi. Jika Anda telah bersama pasangan selama bertahun-tahun atau ketika diperlukan perubahan dalam preferensi dan frekuensi seksual karena perubahan usia dan minat seksual, Anda juga perlu mendiskusikan harapan Anda kepada pasangan. Ketiga, batasan emosional atau emotional boundaries. Emotional boundaries memastikan bahwa orang lain menghormati kesejahteraan emosional dan tingkat kenyamanan internal Anda. Emosi apa yang akan Anda ekspresikan kepada seseorang di dalam relasi Anda? Anda mungkin lebih leluasa mengekspresikan berbagai emosi, baik yang positif maupun yang negatif kepada anggota keluarga atau pasangan Anda. Tetapi Anda harus menahan diri ketika berurusan dengan rekan kerja Anda. Anda mungkin mengatakan hal seperti ini, "Saya tidak ingin membicarakan hal ini saat ini karena saya sedang bekerja dan saya perlu fokus." Selain itu, topik emosional apa yang akan Anda bagikan kepada orang tertentu yang berelasi dengan Anda? Sepertinya akan kurang pantas untuk berkeluh kesah mengenai urusan rumah tangga kepada orang di kantor Anda, tetapi akan baik-baik saja jika Anda kesal karena kekalahan tim sepak bola kesayangan Anda. Selanjutnya, Anda tentu saja perlu berempati kepada orang lain, tetapi tidak perlu berperasaan sama seperti orang lain. Ini penting supaya Anda tidak merasa kewalahan karena perasaan orang lain. Anda tidak perlu turut marah kepada atasan Anda atau frustrasi kepada customer Anda, walaupun rekan kerja Anda sedang mengalami peristiwa buruk karena satu atau beberapa orang. Anda juga tidak perlu merasa bertanggung jawab atas bagaimana orang lain bereaksi terhadap keputusan Anda yang menolak untuk pergi makan malam dengannya. Keempat, intellectual boundaries atau batasan intelektual. Setiap orang memiliki keyakinan, ide, dan nilai yang berbeda. Batasan intelektual membantu kita menghormati sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Ini penting agar kita tidak mengharapkan orang-orang dalam hubungan kita untuk setuju dengan semua pandangan atau pendapat kita. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan rekan kerja atau orang yang Anda cintai, Anda masih dapat membagikan pendapat dan perasaan Anda tanpa perlu mengkhawatirkan apakah pandangan Anda yang berlawanan akan menyakiti perasaan orang lain. Batasan intelektual juga dapat membantu Anda merasa lebih aman dalam memegang pendapat Anda sendiri.
Alih-alih mencoba disetujui dan disukai oleh semua orang dengan menyetujui mereka, Anda dapat tetap jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, Anda mungkin perlu batasan intelektual jika perbedaan Anda mengarah pada ancaman atau penghinaan dari orang lain. Kelima, financial and material boundaries, batasan finansial dan materi. Batasan keuangan dan materi mencakup uang dan beragam barang seperti pakaian, mobil, atau rumah. Siapa saja yang Anda izinkan untuk mengakses data keuangan dan daftar aset Anda. Seberapa banyak uang dan materi yang bersedia Anda gunakan bersama orang lain, atau yang bersedia Anda berikan atau sumbangkan kepada orang lain. Ketika Anda mempunyai kelonggaran finansial, mungkin Anda tidak akan berkeberatan untuk membantu membayar tagihan kartu kredit teman Anda. Namun jika Anda sedang merintis karir, mungkin Anda perlu menetapkan batasan yang lebih ketat untuk melindungi kesejahteraan finansial Anda. Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang ingin meminjam barang Anda. Kadang-kadang orang di sekitar Anda yang memahami kelemahan ini akan memanfaatkan kebaikan Anda. Jika Anda gagal membangun boundaries, Anda mungkin akan merasa jengkel, kesal, atau marah kepada orang lain, juga kepada diri Anda sendiri yang tidak berani menolak permintaan orang lain. Anda juga perlu memikirkan kembali apakah Anda perlu memberikan pinjaman kepada semua orang yang menunjukkan kebutuhan finansialnya kepada Anda. Saat menetapkan batasan materi, Anda mungkin mengatakan bahwa dia dapat meminjam pengisi daya ponsel, tetapi dia perlu mengembalikannya ketika dia selesai. Atau Anda mungkin bisa mengatakan, tidak, saya tidak dapat meminjamkan uang untuk membeli sepatu baru Anda. Jika teman Anda terus-menerus memilih restoran mahal, apalagi jika dia selalu minta ditraktir, ada baiknya Anda mengatakan agar dia yang kali ini membayar makan siang Anda, atau lebih baik masing-masing Anda membayar sendiri pesanan hidangan Anda. Keenam, time boundaries atau batasan waktu. Batasan waktu memungkinkan Anda untuk berfokus pada prioritas Anda di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi Anda tanpa merasa terganggu dengan kebutuhan dan keinginan orang lain. Batasan waktu juga mencakup durasi dan frekuensi waktu yang Anda bersedia gunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Anda mungkin dengan senang hati akan bekerja di akhir pekan untuk membantu rekan kerja Anda ketika Anda masih sorangan wae alias jomblo. Namun sangat mungkin terjadi bahwa Anda akan mengurangi waktu bersama teman-teman Anda ketika Anda baru saja melahirkan bayi pertama Anda. Kapan dan bagaimana Anda menggunakan waktu senggang untuk kebaikan Anda sendiri? Jika Anda merasa stres karena tekanan kerja yang berat sepanjang minggu, Anda mungkin ingin menghabiskan akhir pekan untuk memulihkan diri. Anda mungkin menolak undangan pesta atau menetapkan batasan berapa lama Anda akan berada di sana. Anda juga dapat meminta teman untuk tidak menelpon Anda selama jam kerja atau meminta pasangan untuk menunda percakapan penting sampai waktu yang lebih nyaman. Berapa banyak waktu yang akan Anda gunakan bersama seseorang dalam relasi Anda akan tergantung seberapa dekat hubungan Anda dengan dia. Orang yang paling dekat dengan Anda seyogianya mendapatkan porsi relasi yang lebih intim dan prioritas lebih besar daripada orang-orang yang hanya Anda kenal dalam perjalanan menuju kantor, bukan? Saya selesai sampai di sini dan kita akan melanjutkan bagian akhir dari topik ini di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.